Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian pada kesempatan ini sedang ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian masih semangat belajarnya? Semoga walaupun kalian belajar melalui video pembelajaran, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Nah, anak-anak hebat, pada video pembelajaran ini kalian akan belajar mengenai masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku di pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran ini yang pertama, setelah kalian selesai menonton video ini, diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Dan agar pembelajaran ini dapat dengan mudah kalian pahami, mari kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat, di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pemimpin yang baik. Nah, ini hanya mengingatkan saja, pemimpin yang baik itu yang bagaimana? Masih ingatkah? Iya, pemimpin yang baik yaitu yang pertama, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, itulah pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, ini ada sebuah bacaan singkat, tapi coba diperhatikan. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dengan keragaman tersebut, bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan tersebut? Nah, di sini kita lihat dulu. Yang pertama, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara mencintai tanah air. Mencintai tanah air artinya berarti kita mencintai tanah air, bisa mempertahankan misalnya pulau kita, mempertahankan budaya kita, itu contoh cinta tanah air. Juga misalnya mencintai produk asli Indonesia, itu juga termasuk cinta tanah air. Nah, apabila kita sudah mencintai tanah air, berarti kita termasuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah rela berkorban. Nah, di sini rela berkorban artinya karena sekarang di zaman kemerdekaan ini bukan rela berkorban jiwa, tapi bisa korban waktu atau juga korban harta kita untuk kepentingan nusa dan bangsa. Yang ketiga, menaati peraturan. Nah, kita tidak lepas dari peraturan,
baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, juga di kenegaraan itu ada peraturan. Nah, kita bisa menaati peraturan berarti kita sudah mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang seterusnya, cara kita mempertahankan persatuan kesatuan itu membina persatuan dengan kesatuan misalnya dengan cara toleransi. Toleransi artinya dengan sesama, misalnya sesama orang Indonesia yang berbeda agama, saling menghargai, itu termasuk toleransi. Itu juga karena apabila tidak saling menghargai, tidak ada toleransi, akan terjadi perpecahan. Nah, berarti jika kita sudah melaksanakan saling menghargai, toleransi dengan sesama orang-orang Indonesia yang berbeda agama, beda bahasa, beda adat, berarti sudah ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, paham bagaimana? Paham? Iya, terima kasih. Nah, lihat ya, kita selanjutnya. Apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, jika kita misalnya musyawarah, memiliki pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima oleh orang lain. Itu harus sesuai dengan persetujuan seluruh anggota yang hadir. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, ini penerapan sila keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai hasil musyawarah. Jadi kita setuju tidak setuju, hasil musyawarah berarti harus diikuti, harus dilaksanakan. Nah, yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, kita menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang selanjutnya, yang keenam, penerapan sila keempat itu adalah di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang selanjutnya yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Yaitu penerapan sila keempat. Sini ada semboyan bahwa negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di negara Asia. Kemudian, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Kemudian bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, misalnya di Asia Tenggara atau di ASEAN. Apakah bekerja sama kita dengan negara-negara ASEAN atau tidak? Mari kita lihat. Nah, apa peran Indonesia di ASEAN? Berarti Indonesia memiliki peran. Di Indonesia itu peran di ASEAN atau di Asia Tenggara. Nah, peran Indonesia di ASEAN itu dapat dilihat dari berbagai bidang. Jadi tidak hanya satu jenis saja Indonesia ikut berperan di ASEAN. Yang pertama kita lihat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan nanti kita bahas. Yang kedua kita lihat dari bidang pangan. 3 bidang sosial. 4 bidang kesehatan, kelima di bidang pariwisata. Nah, ini Indonesia berperan di ASEAN itu diantaranya di bidang pendidikan,
pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari peran Indonesia di bidang pendidikan untuk ASEAN. Nah, Indonesia berperan sekali di bidang pendidikan. Yang pertama memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Jadi, Indonesia menawarkan ada beasiswa untuk pendidikan, baik pendidikan di Indonesia juga di ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia di bidang pendidikan, Indonesia ikut andil dalam Olimpiade di bidang pendidikan. Yang sudah dikenal itu adalah Olimpiade Sains di tingkat ASEAN. Yang ketiga, mengadakan pertemuan guru-guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan dalam acara ACT atau Council of Teacher Convention. Itu dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Nah, itu peran Indonesia di bidang pendidikan di ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia dalam bidang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, serta diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi konsumen manusia yang juga digunakan dalam proses penyiapan. Nah, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman di ASEAN, Indonesia juga memiliki beberapa peran dalam bidang pangan tersebut. Misalnya di sini peran Indonesia dalam bidang pangan di ASEAN diantaranya adalah Indonesia mendukung ketahanan pangan di ASEAN. Yang kedua, Indonesia mendukung keamanan pangan di ASEAN. Yang ketiga, Indonesia berperan dalam penyediaan sandang pangan di ASEAN. Terutama di sini pada saat kritis, Indonesia siap memberikan sumbangan pangan terhadap negara-negara yang sedang kritis pangan di ASEAN. Yang seterusnya, peran Indonesia dalam bidang pangan adalah pengembangan pusat-pusat produksi. Juga mempromosikan praktek perikanan yang bertanggung jawab. Nah, itu peran Indonesia dalam bidang pangan. Yang selanjutnya, peran Indonesia di bidang sosial di ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial itu adanya bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Satu contoh yang paling terkenal adalah Pesta Olahraga SEA Games yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali dengan penyelenggaraan bergiliran tiap anggota. Bahkan Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi kepada rakyat dan memiliki tanggung jawab sosial untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa rakyat ASEAN. Nah, anak-anak hebat, yang selanjutnya peran Indonesia itu di bidang kesehatan di ASEAN itu. Yang pertama di sini Indonesia membentuk gerakan masyarakat hidup sehat yang dibentuk karena pentingnya melakukan upaya preventif dan promotif untuk merubah paradigma hidup sehat masyarakat. Gerakan ini diharapkan dapat menyemangati dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan aktivitas fisik setiap hari. Juga pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Nah, yang terakhir adalah di bidang pariwisata. Ini yang pertama, peran Indonesia itu memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia kepada negara-negara di ASEAN. Misalnya yang terkenal di Indonesia adalah di Pulau Bali, Sanur. Itu
perkenalkan pada negara-negara ASEAN. Yang misalnya di sini juga melakukan kunjungan wisata masing-masing negara dalam ASEAN. Seperti wisatawan Thailand berkunjung ke Indonesia, begitupun wisatawan Indonesia dan Thailand dengan kunjungan bebas visa ke negara-negara lain yang ada di ASEAN. Yang seterusnya, peran Indonesia di bidang pariwisata adalah Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan budaya dan tempat wisata ke negara-negara ASEAN maupun tempat wisata negara ASEAN ke mancanegara. Nah, itulah peran Indonesia di bidang pariwisata di ASEAN. Nah, rupanya anak-anak hebat, pertemuan di video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.